Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudusu as-salamu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhab ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basidu al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudid as-sami'u al-basiru al-hakamu al-adlu al-latifu al-khabiru al-halimu al-azim al-ghafuru al-syakuru al-aliyu al-kabiru al-hafizu al-muqidu al-hasibu al-jalil al-karimu al-rakibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'isu al-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyu al-matinu al-waliyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntakimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-ghaniyyu al-mughniyu al-mu'ti al-mani'u ad-daru an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-warisu ar-rasyidu as-sabur alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang solih, berawal dengan tajuk amalan yang ikhlas dari beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang niat ikhlas dalam semua perkataan dan perbuatan baik lahiriah maupun batiniah. Selama 1 minggu selepas kita baca ayat ini, insya Allah Allah beri peluang kepada kita melalui 24 jam dalam sehari semalam, melalui 7 hari dalam seminggu untuk praktik niat ikhlas dalam amal karena Allah. Dari beberapa jenis amal yang diperkenankan oleh Allah dan diberi peluang oleh Allah untuk dapat kita lakukan. Dari bangun tidur hingga sampai tidur lagi, dari hari Kamis hingga sampai hari Rabu pada pagi hari ini. Hari Rabu pagi ini sebagian ulama mengingatkan hari Rabu akhir di bulan Safar. Sebenarnya setiap hari itu adalah baik dari kebaikan Allah yang memberikan hari kepada hambanya. Dan setiap hari Allah menzahirkan kekuasaannya. Dengan kuasa Allah itulah kita melihat, kita mendengar, dan kita menghayati. Penghayatan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menambahkan erat dan mesranya hubungan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita dan Tuhan alam semesta. Mengenali Allah adalah salah satu atau bahkan satu-satunya jalan menuju kepada keikhlasan. Karena tidak ada orang yang terpaksa menyembah Allah jika ia mengenal Allah. Dan semoga kita mengenal Allah bertambah hari kita tambah kenal kita kepadanya. Bertambah umur kita, bertambah kita erat dan mesra dengannya. Dan pada pagi ini meneruskan beberapa hadis baginda Rasulullah SAW setelah beberapa ayat yang kita
perolehi di awal niat yang ikhlas dalam amal dan perbuatan di halaman dari muka surat 23. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, pada bentuk badanmu, wala ila suwarikum, dan rupa kamu, walakin, dan tetapi, yanzuru, Allah memperhati atau melihat, ila qulubikum, pada niat dan keikhlasan dalam hati kamu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tidak sekali hadis ini kita dengar maupun kita pelajari. Ilmu yang kita perolehi berulang. Semoga pengulangan itu menambahkan kita faham, bukan menjadikan kita bosan. Menambahkan kita faham, baik itu dengan guru yang sama ataupun dengan guru yang berbeza. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui seorang guru sampai kepada muridnya, kualitinya berbeza dan penjelasannya juga berbeza dan akan membawa pemahaman yang berbeza. Dalam perbezaan bukan menyimpang, tapi dalam perbezaan adalah penambahan. Seorang guru menjelaskan demikian. Nanti kita dengar lagi hadis yang sama dijelaskan dengan penambahan yang demikian. Nah, pada hadis ini sukacita untuk saya ajak muslimin muslimah memperhatikan struktur tubuh badan kita. Kita tidak pernah menghitung dan telah dihitungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah pembulatan. Kita ini terdiri dari 360 ruas. Dari kepala kita sampai ujung jari kaki kita itu ada 360 ruas. Sejumlah 360 ruas itu tidak satu pun dalam satu ruasnya yang kita kuasa untuk menciptanya. Allah lah yang menciptakan. Allah juga yang menjaga. Sekali lagi, Allah mencipta, Allah menjaga. Dan itulah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ahli tafsir mentafsirkan Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang menjaga alam semesta. Tubuh badan kita ini dicipta oleh Allah. Semuanya cantik, bagus, baik yang rendah maupun yang tinggi, baik yang kulit putih maupun yang kulit hitam ataupun coklat sekalipun, semuanya adalah keindahan dan kecantikan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Tubuh badan dan postur kita ini secara fisik, secara lahiriah, bergerak dan berjalan dengan dipandu oleh kehendak, dipandu oleh keinginan. Ada dua, satu nafsu yang memandunya, dua hati atau batin yang memandunya. Dengan pertimbangan yang disebut akal yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Contoh, tuan-tuan puan-puan berjalan ke utara. Ke utara itu di sana ada masjid,
ke utara di sana ada pasaraya, ke utara di sana ada pasar malam, ke utara di sana ada tempat rehlah. Siapa yang tahu hatinya orang yang berjalan ke utara? Apakah ke masjid tujuannya? Apakah ke pasar raya? Apakah ke pasar malam? Apakah ke tempat rehlah? Tidak diketahui, melainkan Tuhan punya badan. Secara zahir arahnya ke utara. Secara batin tidak diketahui, melainkan dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu melihat arahnya saja. Si fulan, umpama Fatimah, berjalan ke utara. Kemana tujuannya? Kita tidak tahu, karena itu tersimpan di dalam hatinya. Andaikan diucapkan ke pasar raya umpama, itu ucapannya Fatimah. Hatinya belum tentu seperti yang diucapkan. Boleh jadi terjadi seperti yang diucapkan, boleh jadi tidak terjadi seperti yang diucapkan. Kekuatannya terletak di mana? Di niatnya. Oleh itu, Allah Ta'ala melihat keasliannya, bukan kepalsuannya. Allah melihat yang sebenarnya, bukan yang fata morgana. Allah melihat batiniahnya, bukan lahiriahnya. Berarti yang lebih penting adalah niat di dalam hatinya. Walaupun sebenarnya niat di dalam hati itu tidak dapat direka-reka dengan perbuatan lahiriah, tapi perbuatan lahiriah itu boleh menjadi tanda dari apa yang tersimpan di hatinya. Contoh lagi, ya, hati susah itu kebanyakannya mukanya menunjukkan susah. Ekspresi mukanya adalah merupakan ekspresi dari yang tersimpan di hatinya. Walaupun ada orang yang menutupi kesusahannya sehingga menampakkan wajah ceria. Sekali lagi, ada orang yang susah hatinya tapi menampakkan wajah ceria. Ada juga yang sebaliknya, ya, hatinya gembira tapi menampakkan masam muka. Kedua-duanya ini adalah merupakan pelatihan kepada kita untuk menyeimbangkan, menyamakan hati dengan perbuatan. Tapi dalam waktu yang sama juga diperlukan untuk tidak sama hatinya dengan perbuatannya. Sebagaimana contoh orang tua di hadapan anaknya. Jarang orang tua menampakkan susahnya di hadapan anaknya, walaupun susah. Jika diperlukan seperti itu, berarti nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di hatinya. Atau sebaliknya, orang itu sedang action dalam pembuatan satu film. Sebenarnya dia senang, tapi dia acting dan actionnya susah karena dia sedang bermain film. Mungkin puan-puan, ya, orang lama terbayang cerita P. Ramlee. Bagaimana P. Ramlee boleh action orang susah, orang senang. Bagaimana P. Ramlee boleh action, ya, dengan senyumnya ataupun dengan tangisannya ataupun dengan lagu sahdunya. Tapi setelah itu kembali lagi. Maka dunia ini kadang harus kita pandang adalah sebagai permainan, acting. Apalagi Masya Allah, ya, puan-puan yang qiyamul lail,
pernah saya bayangkan sebelum ini, kita nangis karena ingat dosa, belum kering air mata, sudah senyum, sudah gembira karena makan sahur bersama. Begitu cepat peralihannya. Nah, inilah dunia. Maka orang lama menyebut, kalau susah jangan terlalu susah, karena ada gembira setelah susah. Kalau gembira jangan sampai lupa, karena ada susah terlepas gembira. Sebab Allah Ta'ala memutarkan roda perputaran kehidupan. Kembali kepada hadis ini, ya. Kedua-duanya penting. Niat di hati itu penting, amal perbuatan secara lahiriah juga penting. Dan Imam Ghazali dalam versi kitab Bidayatul Hidayah itu memperbaiki lahiriah dulu, baru hatinya, ya. Memperbaiki luarannya dulu, baru hatinya terbantu dengan luaran yang sudah bagus. Dan itu teorinya Imam Ghazali sangat berkesan. Puan-puan akan khusyuk dalam sholat, itu pasti sajadahnya bersih dulu, ruangannya selesai dulu, lantainya selesai dulu, tempat wudhunya selesai dulu. Nanti akan membantu sholatnya menjadi khusyuk. Walaupun ada yang tempatnya tidak mendukung, tapi hatinya tetap khusyuk. Bila sudah sampai ke peringkat itu, berarti seseorang tidak dipengaruhi dengan lingkungan, tidak dipengaruhi dengan lahiriah, dia tetap batiniahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mudah. Maka Imam Ghazali memberikan konsep perbaiki dulu lahiriahnya, perbaiki dulu amalan-amalan lahiriah, akan membantu hatinya untuk ikhlas karena Allah. 9. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an ayu zalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Abu Musa atau namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang perang karena keberanian, karena kebangsaan, atau karena kedudukan. Yang manakah di antara semua itu yang dapat disebut fi sabilillah? Jawab Nabi, siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimatullah, yakni agama Allah, maka itulah fi sabilillah. Saya bacakan di bawahnya dulu untuk penambahan, baru nanti saya bentangkan. Di sini jelas benar bahwa dorongan niat itulah yang jadi. Maka yang perang untuk kepahlawanan akan terkenal sebagai pahlawan. Demikian untuk lain-lainnya akan mendapat apa yang diniatkan. Gitu. Jamaah Riyadhus Shalihin yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Penting kita belajar matematik untuk mengenal peratus. Ya. Karena dalam urusan ikhlas itu, untuk mencapai 100% sulit, melainkan ada tahapannya terlebih dahulu. Karena Allah semata-mata 10% itu sudah bagus bagi permulaan. Walaupun ada 90% karena lainnya. Dicontohkan seperti kanak-kanak. Ya. Kanak-kanak sekolah, pergi belajar, diajar ikhlas karena Allah, tak jadi sekolah, tak jadi pergi. Maka anak-anak kita pergi sekolah, dibayangkan masa depannya
boleh jadi dokter, boleh jadi engineer, boleh jadi usahawan, boleh jadi cikgu. Belum lagi dikenalkan karena Allah. Dalam sholat pun seperti itu. Peringkat kanak-kanak kita ketika sholat ya, disemangatkan dengan hadiah dari orang tuanya, disemangatkan dengan surga, disemangatkan dengan bayangan masa depan yang bahagia. 10% ikhlas semata-mata karena Allah itu sudah bagus, walaupun 90%-nya masih karena lainnya. Semakin diteruskan, maka semakin akan bertambah keikhlasannya. Naik 20%, terus hinggalah terbalik, yang tadinya 10% ikhlas karena Allah menjadi 90% ikhlas karena Allah, yang 10-nya masih karena lainnya. Dan inilah yang berlaku ya, pada kebanyakan manusia yang berjalan menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk langsung tidak ada keinginan, bukan mustahil, tapi sulit. Kecuali orang-orang yang betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tingkatan ikhlas. Ya, di tingkatan ikhlas yang 100% seperti mana para nabi dan juga para rasul. Umumnya orang-orang awam mesti meninggalkan. Ada peratus sedikit atau peratus kecil yang karena lainnya. Ya. Walaupun karena lainnya itu sebenarnya ya karena Allah. Muslimin dan muslimah, dalam amalan apa saja, baik ibadah makhluk atau ibadah khususiyah, puan-puan tahajud, niat akhirnya lillahi ta'ala. Tapi di sebalik itu ada faktor ataupun ada pengaruh ingin pahala, ingin bahagia, ingin selamat dari api neraka, ingin masuk surga, ingin murah rizkinya, ingin sehat tubuh badannya. Nah, ingin itu semua adalah kepentingan. Tapi peratus karena Allahnya lebih besar. Tandanya bagaimana? Tidak kecewa jika belum diberi oleh Allah Ta'ala apa yang diminta. Tandanya apalagi? Tetap berbaik sangka dengan Allah yang pasti memberinya. Berbaik sangka dengan Allah yang pasti menyayanginya dan merahmatinya. Jadi persoalan atau pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, yang manakah yang fisabilillah? Ya. Baginda menyebut yang fisabilillah, perang fisabilillah itu yang semata-mata menegakkan agama Allah. Agama Allah ini apa? Ringkasnya Islam. Islam itu apa? Jalan menuju kepada keselamatan. Jalan menuju berserah kepada Tuhan. Jadi menegakkan agama Allah pertama pada diri kita. Sudahkah pada kita tertegak agama sehingga kita selalu berada di jalan keselamatan? Saya halusi, berada di jalan menuju keselamatan. Sudahkah pada kita berserah kepada Allah dalam segala urusan? Sudahkah pada kita saat ikhtiar itu adalah berserahnya kita kepada Allah? Ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha, dalam apa jenis usaha untuk mencapai apa yang diinginkannya, tetap bersandar dan berserah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Allah yang memegang segala urusan. Nah, melepaskan keinginan dan kepentingan pribadi untuk berserah kepada Allah,
sangat perlu latihan dan nasihat-nasihat dari guru yang menembus relung hatinya. Contoh, setiap orang yang sakit ingin sembuh. Walaupun ada pengecualian, ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang sakitnya itu tidak ingin sembuh. Inginnya apa? Mungkinkah di jamaah Riyadhus Shalihin ini sudah ada yang seperti itu? Wallahu a'lam. Ada orang sakit nggak ingin sembuh, bukan karena putus asa. Ya, kita bicara yang positif. Ya, bukan karena putus asa. Putus asa itu negatif. Dia tidak ingin sembuh. Yang dia ingin apa? Redonya Allah. Dia terima lapang dada sakitnya asalkan Engkau redho ya Allah. Masya Allah. Dan episode ini kita semua akan melalui. Ya. Tidak ada yang tidak pernah sakit. Ya. Jadi dia tidak ingin sembuh. Kalau tanya dengan nafsunya, iya memang nafsu kita ingin cepat sembuh. Ya. Tapi hatinya ingin redomu ya Allah. Maka dalam menahan sakitnya itu dia ada satu harapan redonya Allah yang menjadikan satu kepuasan. Ya. Kadang keluar kata, kalau dengan cara ini ya Allah Engkau redho, saya pun redho. Atau dibalik, dengan cara ini ya Allah saya redho, semoga Engkau pun redho. Bahasa komunikasi mesra kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang membangun keikhlasan kita di sisi Allah. Dan itu dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang seorang nabi yang sakitnya tidak ingin sembuh tapi ingin redonya Allah. Siapa dia? Nabi Ayub alaihissalam. Ustadz, itu bukan tingkatan saya. Ya, setidak-tidaknya menjadi contoh dan juga teladan supaya dan semoga jamaah Riyadhus Shalihin tidak kecewa dengan Allah dalam apa urusan ini. Pertama adalah saya nasihat dengan diri saya sendiri. Itu tadi saya membayangkan ke jamaah tentang sakit, tentang harta benda juga seperti itu, dan tentang yang lainnya. Kalau kita kurangkan perkataan kalau ataupun jika, seperti jika dengan jalan ini Engkau redho ya Allah, saya pun redho. Atau jika dengan jalan ini adalah membuka redhomu ya Allah, saya terima. Ditukar perkataan jika dengan semoga. Semoga dengan jalan ini saya dapat redho kepadamu ya Allah, dan Engkau redho dengan jikanya ditukar. Ditukar dengan bahasa harapan, dengan bahasa permohonan, yaitu semoga. Oleh itu, jawaban baginda Rasulullah SAW yang dikatakan berperang fisabilillah itu yang semata-mata menegakkan kalimat Allah ataupun agama Allah, itu berawal dari diri kita terlebih dulu. Supaya dari setiap hadisnya itu kita dapat mengambil intisarinya untuk diri kita. Dan dapat mengambil intisari tersebut adalah tidak menunggu amalnya bila, tapi dapat peluang untuk beramal seketika kita mendapatkan hadis ataupun ilmu tersebut. Kalau hadis ini dibayangkan nanti ketika perang, ada musuh datang menyerang, kemudian kita baru keluar rumah untuk perang.
Mungkin tidak, karena tuan-tuan, puan-puan tentara pun bukan, ya. Polis pun bukan, yang bertanggung jawab untuk keamanan negara. Berarti adalah kembali pada diri kita masing-masing dalam menegakkan agama Allah kerana Allah. 10. Wa Nabi Bakrah Nufai ibn al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah, namanya Nufai bin Al-Haris As-Saqafi, beliau berkata bahwa baginda bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya dalam neraka. Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, itu yang membunuh sudah jelas masuk neraka, tetapi mengapakah yang terbunuh juga masuk neraka? Jawab Nabi, karena ia niat sungguh-sungguh akan membunuh lawannya. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Baginda menjelaskan tentang dua orang berselisih, saling berkeinginan untuk membunuh. Akhirnya yang satu terbunuh. Yang satu terbunuh, yang satu tidak. Mana yang salah? Mana yang masuk neraka? Kata baginda, kedua-duanya. Karena yang terbunuh itu pun punya niat untuk membunuh. Tidak berhenti di situ penjelasannya. Penjelasan pertama adalah niatnya seseorang yang membunuh, walaupun dia terbunuh. Saya halusi, niatnya orang yang akan membunuh, walaupun dia terbunuh. Yang nomor dua, ada orang membunuh karena melakukan pembelaan. Sama ada dia teraniaya, atau keluarganya teraniaya, ataupun harta bendanya teraniaya, sehingga terjadi perlawanan antara penjahat dan dia, antara perompak dan dia. Kemudian penjahat itu terbunuh dari tangannya. Apakah yang membunuh itu salah dan masuk neraka? Kita kembalikan ke Allah, tapi kita guna akal sehat kita. Dia melakukan pembelaan terhadap haknya, sehingga terjadi perlawanan. Ketika terjadi perlawanan, musuh ataupun penjahat itu terbunuh. Karena jika penjahat itu tidak dilawan dan tidak dibunuh, maka dia akan hilang haknya. Berarti orang yang membunuh penjahat kembali kepada niat asalnya, yaitu mempertahankan haknya dan mempertahankan kebenarannya. Bagi pihak mahkamah tentu tidak semudah untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang pembunuh. Bagi seorang yang membunuh, pasti akan di cross check kronologinya terlebih dahulu. Barulah akan nampak ijtihad seorang hakim untuk menentukan siapa yang salah. Itu hakim. Allah Maha Al-Hakim, Maha menghakimi. Tentu Allah Ta'ala Maha tahu. Maka yang pertama yang dijelaskan oleh baginda adalah kedua-duanya bermusuhan, ingin saling membunuh. Walaupun terbunuh, tapi dia niat ingin membunuh, maka kedua-duanya adalah neraka. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atan tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan.
Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata la yanhazuhu illa sholat lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulul masjida fa idza dakhala al masjida kana fi shalah ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdhi fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah pahalanya lebih dari sholat sendiri. Baik di tempat pekerjaan atau di rumah. Berapa bezanya? 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudhu, kemudian pergi ke masjid, tiada tujuan selain untuk sholat. Tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapus daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di masjid maka dianggap sholat selama ia masih menantikan sholat atau selama ia tertahan kerana menunggu sholat. Dan malaikat mendoakan seseorang selama ia dalam majlis sholatnya. Malaikat berdoa, ya Allah kasihanilah ia, ya Allah ampunilah ia, ya Allah maafkanlah ia selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Insya Allah ayat ini kita jadikan, insya Allah hadis ini kita jadikan hadis motivasi, memotivator kita dalam segala urusan dan permasalahan. Ya. Pertama, saya menjelaskan tentang kemurahan Allah. Perbuatan yang sama, durasi waktu yang sama, tapi dilakukan dengan cara berbeza, dengan niat yang berbeza, menghasilkan hasil yang berbeza. Contoh, sholat subuh 2 rakaat sendiri dan berjamaah, beda hasilnya walaupun durasi waktunya sama, jumlah rakaatnya sama. Itu adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Ta'ala itu diberi gambaran atau diberi penjelasan. Penjelasannya adalah dari awal mengangkat hadas. Khususnya dalam hadis ini adalah hadas kecil. Hadas kecil diangkat dengan cara berwudu. Untuk mendapatkan 27 derajat kelipatan itu diawali dari menyempurnakan wudu, bukan terus sholat jamaahnya saja. Ya. Diawali dari menyempurnakan wudu. Diawali juga dari niat. Niat perginya sholat jamaah ke masjid. Niatnya karena Allah, selangkahnya diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapuskan dosa. Di sini jamaah Riyadhus Shalihin semangat. Semangat apa? Ya, ingin naik pangkat. Siapapun yang ingin naik pangkat dunia khususnya, ya, kalau sudah dunia diketepikan ya naik pangkat di akhirat. Ini jalannya. Ini salah satu jalannya. Pergi sholat jamaah, pergi ke masjid, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Hanya saja kadang pengaruh nafsunya ingin diangkat derajat di dunia. Tidak mengapa, karena Allah Maha Pemurah. Minta dunia Allah kasih. Tapi jangan lupa, jangan minta dunia saja, minta akhirat, sebab dunia itu sifatnya hanya sementara. Juga ingin dimaafkan oleh Allah. Ingin dimaafkan oleh Allah itu bukan satu jalan dengan istighfar. Enggak. Ingin mendapatkan kemaafan dari Allah Ta'ala, jalan menuju ke masjid, menuju sholat jamaah.
khususnya ayah-ayah, khususnya bapak-bapak, khususnya tuan-tuan. Kadang-kadang menjadi alasan. Ya sekali lagi nasihat diri saya sendiri. Alasannya rumahnya jauh. Saya mau pergi ke masjid jauh. Padahal merujuk kepada hadis ini, semakin jauh berarti semakin banyak derajat diberikan, semakin banyak dosa diampunkan. Insya Allah. Kira-kira pilih rumah dekat masjid ke jauh masjid? Ya. Kalau selepas mengaji seperti ini seakan-akan pilih rumah jauh masjid supaya banyak derajat diangkat, banyak dosa diampunkan. Nanti apabila rumahnya sudah dekat dengan masjid pun masih ada 1001 alasan lagi. Ya. Maka ketika Rasulullah ditanya satu bani yang ingin rumahnya itu pindah karena jauh dari masjid, Rasulullah SAW tidak memperkenankan. Biar rumahnya jauh daripada masjid, dan rumah yang jauh daripada masjid itu berpeluang untuk mendapatkan ganjaran ataupun pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Selangkahnya diangkat derajatnya, selangkahnya dihapuskan oleh Allah Ta'ala dari dosanya. Kemudian tidak hanya itu, Allah beri semangat kepada kita. Ingin naik pangkatnya, ingin diampuni dosanya, sudah otomatis naik pangkat, pasti naik gajinya. Ada orang naik pangkat gak dinaikkan gajinya, tak mau. Ya. Ternyata tidak hanya itu, Allah menyemangatkan lagi sampai di masjid, ya. Kemudian menunggu sholat jamaah. Selama menunggunya itu diberi ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala seperti pahalanya sholat. Dan ini muslimin muslimah adalah peluang makmum. Peluang bagi makmum. Kadang-kadang makmum itu kan tengok kanan, tengok kiri. Mana imamnya tak datang-datang. Ya. Kalau sudah menggunakan waktu dari azan ke iqomah, ya, 10 menit azan, selepas 10 menit kemudian iqomah, ada imam, tak ada imam, kemudian dikomatkan. Nah ini masjid yang terorganisasi ataupun yang minta maaf dalam sistem bayaran. Di kampung-kampung kami tidak ada bayaran imam, tidak ada gaji imam, tidak ada. Jadi yang memang menunggu imam, ya, kadang sampai 15 menit, sampai 10 menit. Jadi hadis ini lebih kepada peluang menjadi makmum. Ya. Kadang komplain, ya bukan komplain lah, cerita. Bilalnya cerita dengan saya. Ya, cerita dengan sayanya itu begini. Sudah mau qomat, Bilalnya sudah mau iqomah. Ada orang kampung lagi datang sholat sunnah, sholat tahiyatan masjid, kemudian sholat qobliyah lagi. Tak jadi qomat lagi. Ya. Akan qomat, ada lagi, ya, yang datang untuk sholat sunnah lagi. Akhirnya panjang. Tanya dengan saya, terus macam mana? Kalau saya qomat awal, dikomplain orang yang sholat sunnah. Kalau saya tak qomat, dikomplain orang yang sudah datang awal. Nah, akhirnya saya bagi alternatif. Ya, antara azan dan iqomah, pokoknya 10 menit. Setelah 10 menit, kamu qomat. Nanti imam belum datang hari itu, tapi besok imam akan datang on time ataupun tepat waktu. Itu hanya jalan tengahnya saja. Artinya makmum berpeluang mendapatkan pahala sholat walaupun dia tidak sholat, karena dia menunggu imam untuk mengimamkan sholat. Ya, menunggunya saja itu sudah diberi pahala sholat. Nah ini muslimin dan muslimah dalam urusan kebendaan, dalam urusan dunia, ada orang ingin dapat untung tapi tak kerja. Ada tak? Orang-orang yang tanam saham itu kan dia tak ingin kerja, tapi dia mendapat keuntungan dari investasi ataupun sahamnya. Kalau dalam urusan dunia kita ini boleh seperti itu.
maka semoga dengan urusan akhirat pun kita boleh macam itu. Artinya kita menunggu untuk melakukan sholat, Allah berikan ganjaran. Walaupun kita tidak sholat, tapi menunggu saja Allah berikan ganjaran seperti orang sholat. Tidak hanya itu, Allah menyemangatkan kita lagi. Apa? Didoakan oleh malaikat. Yang menunggu tadi itu didoakan oleh malaikat. Pokoknya berada di dalam majelis sholatnya, didoakan malaikat. Apa doanya? Doanya Allah maghfirlahu. Ya Allah, maafkan dia. Tadi ketika jalan menuju ke masjid untuk sholat jamaah, Allah sudah menjanjikan setiap langkahnya dimaafkan satu dosanya. Ditambah lagi malaikat mendoakan kepada Allah, semoga Allah memaafkan. Kemudian didoakan lagi, ya, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Malam yu'zi fihi, selama ia tidak mengganggu, artinya tidak buat hal manfaat. Karena kadang-kadang kan ada orang tuh yang menunggu tapi buat hal. Apa buat hal? Cakapnya itu perli imam, ya. Contohnya cakapnya agak kuat supaya imam yang lalu tuh dengar, ya. Sudah terima upah tiap bulan datang lambat, nah, umpama itu kan cakap yang menyakitkan, ya. Berarti berhenti doanya malaikat karena dia menyakiti orang lain. Sabar, jangan menyakiti orang lain. Dalam hadis ini disebut malam yukhtis fihi, ya. Ada dua malam, bukan malam siang malam maksudnya. Ma bahasa Arab, lam bahasa Arab. Selagi dia tidak menyakiti orang, malam yukhtis, selagi dia tidak berhadas. Artinya masih tetap dalam keadaan suci dari wudhu yang ia lakukan. Nah, apa hubungannya hadis ini dengan niat? Ya sangat erat. Karena nyatanya benarnya seseorang dalam niat untuk melakukan kebaikan adalah orang itu berusaha untuk melakukan kebaikan. Saya ulang, benarnya orang itu niat melakukan kebaikan adalah usahanya untuk melakukan kebaikan. Tidak hanya saya niat sholat jamaah, tapi tidak ada usaha, berarti tidak benar pada niatnya. Benarnya niat seseorang untuk melakukan kebaikan adalah usahanya dia untuk melakukan kebaikan. Hadis yang ke-12. An Abdul Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qala inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati summa bayyana zalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amila katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin kasirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencatat hasanat atau kebaikan dan sayyi'at atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya. Baginda menjelaskan, maka siapa yang berniat akan membuat hasanat atau kebaikan kemudian tidak dikerjakannya, Allah mencatat untuknya satu hasanat. Dan jika berniat kebaikan kemudian dikerjakan, dicatat 10 hasanat. Mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila berniat akan berbuat sayyiat atau kejahatan dan tidak dikerjakan, Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika dia niat itu, yakni niat keburukan, kemudian dilaksanakan, maka ditulis baginya 1 sayyiat.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Titik. Jangan memandang tidak adil antara sayyi'at dan hasanat. Maka insya Allah semoga Allah mudahkan saya untuk menjelaskan hadis ini, ya, karena kita sedang menghadapi hadis ini. Allah itu Tuhan yang maha baik. Allah suka kepada kebaikan. Kebaikan dan keburukan, bezanya selain puan-puan dah tahu bahasanya pun beza, kebaikan dan keburukan itu bahasanya beza. Kebaikan itu diperlukan keikhlasan. Tapi kalau keburukan tak perlu ikhlas. Ya. Orang berjahat tak perlu ikhlas. Umpama mencuri, saya mencuri ikhlas karena Allah. Tidak ada. Kebaikan itu perlu ikhlas, keburukan tidak perlu ikhlas. Bezanya di situ. Nah, Allah Ta'ala menjanjikan orang yang niat buat baik, kemudian terhalang, tak jadi buat baik, ia mendapatkan satu kebaikan. Muslimin dan muslimah, perhatikan bahasa saya untuk menjelaskan niat buat baik, tapi terhalang dari melakukan kebaikan, sehingga tak jadi buat kebaikan, dia dapat satu pahala. Saya teruskan. Orang yang niat baik, terhalang dari melakukan kebaikan, pasti terbuka kebaikan berikutnya. Sekali lagi, orang yang niat buat baik, terhalang ia dari melakukan kebaikan yang ia niatkan, pasti terbuka peluang kebaikan yang berikutnya atau yang lainnya. Akan lebih jelas, saya ulang kali ketiga. Seorang yang niat buat baik dan dia terhalang untuk melakukan kebaikan pasti dia terbuka kebaikan berikutnya, yaitu B. Contoh, niat halakoh tilawah Al-Quran pada pukul 9 waktu Malaysia. Qurannya sudah disiapkan, kursinya sudah disiapkan, kacamata, cermin mata sudah pun disiapkan, lampu sudah pun dibuka, sudah pun dinyalakan, kipas sudah pun dihidupkan, sudah siap. Niatnya itu sudah ada dan sudah disiapkan. Ternyata terhalang, tak jadi untuk halaqah tilawah Al-Quran sebab ada tamu. Ya, saya bayangkan yang mudah-mudah saja. Ya, ada tamu. Lampu yang tujuannya untuk hatiku halaqah tilawah Al-Quran tak jadi untuk ngaji, tapi untuk melayani tamu. Kipas yang dibuka untuk ngaji tak jadi digunakan lagi untuk tamu. Ya. Tak jadi melakukan kebaikan yang diniatkan, terbuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Itulah orang yang niat baik. Nah, tidak jadi melakukan kebaikan yang sudah diniatkan, Allah bagi pahala kepadanya satu pahala, dia tetap dapat pahala hatiku. Dapat pahala lagi melayani tamu. Dan nanti berikutnya. Kadang-kadang syaitan meniupkan dan membisikkan kekecewaan. Ini jamnya hatiku, tamu pula datang. Padahal dari situ Allah Ta'ala memberi ya pahalanya hatiku, juga pahala melayani tetamu.
Insya Allah jamaah Riyadhus Shalihin, ya saya panggil jamaah Riyadhus Shalihin kalau hari Rabu, ya. Kalau hari Kamis, hari Jumat ya jamaah hatiku. Jamaah Riyadhus Shalihin tidak mudah kecewa dengan takdir Allah, karena berpindah dari satu keadaan kepada satu keadaan, bermula dari niat kebaikan ya tetap akan jadi baik. Dan niat kita akhirnya adalah karena Allah ataupun ridha Allah. Jadi dipindah-pindah oleh Allah Ta'ala dalam keadaan E, dalam keadaan B, dalam suasana E, dalam suasana B, hatinya tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam hadis ini orang niat buat baik dan jadi pula buat baik, ya. Tidak terhalang, jadi dia buat kebaikan, Allah Ta'ala beri pahala. Pahalanya berganda-ganda. Asro hasanatin ila sab'i mi'ati dikfin ila at'afin kasirah. 3 tahap. Ya. Tahap 1 asro hasanatin. 10. 10 ini berarti batas minimal. Ya. Tahap kedua ila sab'i mi'ati dikfin. 700. Nah, untuk tahap 1 ke tahap 2, inilah peranan lillahi ta'ala. Peranan ikhlasnya tadi berapa persen? Ya. Maka tadi saya sampaikan, ikhlas 10% karena Allah semata-mata itu sudah bagus untuk awalan. Perbuatan baik perlu ikhlas, jahat tak perlu ikhlas. Sampai naik kepada tingkatan atau tahap 3 ila at'afin kasir, lipatan yang tidak dapat terhitung karena banyaknya, sebab murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sudah tidak dihitung. Inilah orang yang niat baik, ikhlas karena Allah. Selanjutnya, kebalikan dari kebaikan adalah kejahatan. Orang yang niat berjahat. Ya. Apakah ada? Ya ada. Dan bukan orang lain. Mungkin kita juga pernah, ya, niat berjahat. Kemudian terhalang dari melakukan kejahatan. Dapat 1 pahala. Niat buat jahat sudah pun diusahakan, ya, niat jahatnya itu sudah pun diusahakan, tapi terhalang, itu mendapat 1 kebaikan. Dan orang-orang yang niat jahat kemudian mengusahakan kejahatannya, kemudian tak jadi ataupun tak berhasil, kadang kecewa. Tapi kalau bersamaan itu adalah hidayah Allah Ta'ala, dia bersyukur. Alhamdulillah, saya niat tak baik, sudah saya usahakan, tak jadi. Ya, Allah Ta'ala melindungi saya. Contoh yang ringan-ringan saja. Puasa Ramadan itu kan wajib, ya. Jadi masa kanak-kanak ataupun masa remaja ingin untuk tidak puasa, makan di tengah hari. Dia sudah bawa makanan di sakunya, itu sudah, ya. Ketika sekolah, dia cari tempat yang sunyi, itu tak jumpa. Di kelas ada temannya, ya. Di bilik air, ya, pun ada orangnya. Jadi sampai petang tak jadi makan, sampai asar. Akhirnya dia membuat keputusan, buat apa saya makan, sudah asar, ya, sekalian nanti maghrib. Berjaya puasanya, walaupun dia ada keinginan untuk tidak puasa. Padahal itu puasa wajib, ya. Kalau puasa sunnah tidak mengapa, itu puasa wajib, ya. Kemudian ketika maghrib, alhamdulillahnya kuat,
Alhamdulillah. Heran, maknya heran. Kenapa kamu alhamdulillahnya kuat? Dia tak cerita. Dia tak cerita. Sebab itu aib baginya. Dia tidak cerita kalau tengah hari tadi sudah mau makan, tapi cari tempat sunyi tak jumpa. Akhirnya alhamdulillah. Itu berarti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang terhalang dari melakukan kejahatan kemudian kecewa, itu tanda dibiarkan oleh Allah. Nauzubillah. Terakhir dalam hadis ini, kalau orang itu buat niat kejahatan kemudian terjadi, Allah Ta'ala tulis, ya, kata bahwa sayi'atan wahidah, kejahatannya hanya ditulis satu saja. Loh, kok gak ditulis 10 seperti kebaikan? Itulah bezanya. Allah Maha baik, suka kepada kebaikan, maka Allah gandakan kebaikan. Allah tidak suka dengan keburukan, maka Allah Ta'ala mengasihi hambanya supaya keburukan yang dia lakukan itu segera untuk kembali kepada Allah Ta'ala dengan mohon kemaafan dan keampunan. Dan sekali lagi, muslimin muslimah, keburukan tidak perlu ikhlas. Makanya buruk itu pasti berpadah. Kebaikan perlu ikhlas. Maka kadang kebaikan itu belum tentu diterima sebab tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, yaitu pahalanya berganda-ganda yang dijanjikan oleh Allah. Yang ke-13, ini agak panjang hadisnya, ya, satu muka lebih, ya. Ini tentang, ada cerita di dalamnya. Ya, saya bacakan Arabnya dulu, ambil berkahnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu maqala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fasdarat sakhratun minal jibali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadis sakhrah illa an tad'uwallaha ta'ala bisolihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la a'biku qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabus syajari yauman falam aruf alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuquhuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqizahuma wa an ubiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadaw ala yadi antaziru istaiqazahuma hatta baraqal fajru wassibyatu yatadawuna inda qadamayya fastaqayza fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kunta fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu amin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa'aradtuhuma ala nafsiha famtana'at minni hatta allama biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika
fafrij anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minhu. Wa qala salisu Allahumma istajartu ujaro'a wa a'taitahum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasamartu ajrahu hatta kasrat minhul amwalu faja'ani ba'da hinin faqala ya Abdullah ati ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya Abdullah la tastahzi bi faqultu la astahzi'u bika fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafrij 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshuna muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, terjadi pada masa dahulu sebelum kamu 3 orang berjalan-jalan hingga terpaksa bermalam dalam gua. Tiba-tiba ketika mereka sedang dalam gua itu jatuh sebuah batu besar di atas bukit dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Maka berkatalah mereka, sungguh tiada sesuatu yang dapat menyelamatkan kami dari bahaya ini kecuali jika tawassul kepada Allah dengan amal-amal solih yang pernah kamu lakukan dahulu kala. Maka berkata seseorang dari mereka, ya Allah, dahulu saya mempunyai ayah dan ibu dan saya biasa tidak memberi minuman susu pada seorang pun sebelum keduanya atau ayah ibu, baik pada keluarga atau hamba saya. Maka pada suatu hari agak kejauhan bagiku menggembala ternak hingga tidak kembali pada keduanya kecuali sudah malam dan ayah bundaku telah tidur. Maka saya terus memerah susu untuk keduanya dan saya pun segan untuk membangunkan keduanya dan saya pun tidak akan memberikan minuman itu kepada siapapun sebelum ayah bunda itu. Maka saya tunggu keduanya hingga terbit fajar. Maka bangunlah keduanya dan minum dari susu yang saya perahkan itu. Padahal semalam itu juga anak-anakku sedang menangis minta susu itu di dekat kakiku. Ya Allah, jika saya berbuat itu benar-benar karena mengharap keridhaan-Mu, maka lapangkanlah keadaan kami ini. Maka menyisir sedikit batu itu. Hanya saja mereka belum dapat keluar daripadanya. Berdoalah orang yang kedua, ya Allah, dahulu saya pernah terikat cinta kasih pada anak gadis pamanku, maka karena sangat cinta kasihku saya selalu merayu dan ingin berzina padanya. Tapi ia selalu menolak hingga terjadi pada suatu saat ia menderita kelaparan dan datang minta bantuan kepadaku. Maka saya berikan padanya uang 120 dinar, tapi dengan janji bahwa ia akan menyerahkan dirinya kepadaku pada malam harinya. Kemudian ketika saya telah berada di antara dua kakinya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah dan jangan kau pecahkan tutup kecuali dengan halal. Maka saya segera bangun daripadanya, padahal saya masih tetap menginginkannya, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, bila saya berbuat itu semata-mata karena mengharap keridhaan-Mu, maka hindarkanlah kami dari kemalangan ini. Maka bergeraklah batu itu menyisih sedikit, tetapi mereka belum juga dapat keluar daripadanya. Berdoalah yang ketiga, ya Allah, saya dahulu sebagai majikan mempunyai banyak buruh pegawai, dan pada suatu hari ketika saya membayar upah buruh-buruh itu, tiba-tiba ada seorang dari mereka yang tidak sabar menunggu. Segera ia pergi meninggalkan upah dan terus pulang ke rumahnya tidak kembali. Maka saya pergunakan upah itu hingga bertambah dan berbuah hingga merupakan kekayaan. Kemudian setelah lama datanglah buruh itu berkata, hai Abdullah, berikan kepadaku upahku dahulu itu. Jawabku, semua kekayaan yang di depanmu itu daripada upahmu yang berupa unta, lembu, dan kambing serta
budak pengembalanya itu. Berkata orang itu, "Hai Abdullah, kau jangan mengejek padaku." Jawabku, "Aku tidak mengejek kepadamu." Maka diambilnya semua yang saya sebut itu dan tidak meninggalkan satupun daripadanya. Ya Allah, jika saya berbuat itu karena mengharapkan keridhaan-Mu, maka hindarkanlah kami dari kesempitan ini. Tiba-tiba menyisihlah batu itu hingga keluar mereka dengan selamat. Dijelaskan, hadis ini menunjukkan betapa besarnya faedah amal kekuatan yang tulus, ikhlas, hinggalah dapat dipergunakan bertawassul kepada Allah dalam usaha. Menghindarkan bahaya yang sedang menimpa, juga menunjukkan bahwa manusia harus mengutamakan orang tua daripada anak bini. Juga menunjukkan kebesaran pengertian dari penahanan hawa nafsu dan kerakusan terhadap harta upah buruh. Muslimin muslimah jamaah Riyadhus Shalihin yang saya muliakan, hadis yang panjang ini ceritanya ada 3. Dari 3 cerita itu insya Allah sedikit sudah dapat difahami tentang orang yang beramal kebaikan yang dijadikan tawassul ketika berada dalam kesulitan. Menambahkan penjelasannya, bukan menambahkan hadisnya, ya. Puan-puan ketika membaca atau mendengarkan yang saya bacakan tadi, puan-puan nampak tak usaha orang yang bertawassul itu? Batu besar yang menutupi pintu gua tersebut disertai dengan usaha tak untuk menggesernya? Tidak. Maka dalam kisahnya ini, ya, kita teliti dan perhati, 3 orang itu berehat di dalam gua, jatuh batu besar yang apabila diukur dengan kemampuan 3 orang itu tidak akan mampu untuk menggesernya. Berarti sudah surrender, sudah pasrah, sudah berserah, sudah angkat tangan menyerah, ya. Padahal dia ingin keluar tapi tidak bisa keluar. Dan jika dia usaha dengan tenaganya tidak akan mampu, sebab besarnya batu lebih besar dari kemampuannya. Ini yang perlu dijadikan garis bawah. Allah tentu Maha tahu keadaan itu. Allah Ta'ala menguji hambanya. Dalam keadaan seperti itu, ia ingat Allah dan ia ingat amal kebaikan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Sekali lagi, dia ingat Allah, itu nomor 1. Dan dia ingat kebaikan yang dilakukannya karena Allah. Dari 1 persatu, 3 orang itu menyebutkan. Setiap 1 orang menyebutkan kebaikan yang dilakukan ikhlas karena Allah, Allah geser batu itu. Sekali lagi, Allah geser batu itu. Bukan orangnya yang menggeser. Allah yang geserkan batu itu. Orang kedua bertawassul dengan kebaikannya. Allah geser lagi sedikit sampai orang yang ketiga. Pelajaran kepada kita apa? Mari kita ikhlaskan amal kita. Satu ketika kita berada dalam kesulitan, pasti akan ada jalan keluarnya. Jom kita ikhlaskan karena Allah amal kita. Satu ketika kita berada dalam kesulitan, Allah Ta'ala akan bantu kita. Lebih-lebih lagi cara kita memandang bukan kesulitan dunia saja. Pintu gua tertutup dengan batu, itu dunia. Kejadian-kejadian dunia. Bagaimana ketika berada di alam barzahnya? Masya Allah. Ikhlasnya amal karena Allah, Allah akan turunkan pertolongan. Berarti kembali kepada tajuknya, cerita dalam hadis ini adalah kekuatan ikhlas dalam beramal itu bisa dijadikan tawassul
dan tawasulnya kepada Allah, Allah yang akan menurunkan pertolongan kepada hambanya. Jadi jamaah Riyadhus Shalihin, ya, yang kita semua ini ada masalah, tapi semoga tidak terbeban dengan masalah. Kita yang ada masalah atau ada urusan, ya, semoga masalah dan urusan itu menjadi jalan kita menuju kepada Allah, jalan atau jembatan kita naik di hadapan Allah, ya. Dan Allah lah sememangnya yang Maha tahu, ya, keinginan hamba. Apa sebenarnya keinginan kita? Nah, tonton, lisan boleh mengatakan apa yang dikatakan, tapi hati adalah yang paling benar ucapannya. Mungkin lisan mengatakan apa yang kamu maukan dalam hidup ini, redomu ya Allah. Ya, lisan boleh cakap begitu. Benarkah hati kita seperti itu? Semoga hati kita benar seperti itu. Dan jika tidak benar seperti itu, kita nasihatkan diri kita sendiri. Sebenarnya kamu itu ingin kaya. Sebenarnya kamu ingin duit banyak. Sebenarnya kamu ingin ini. Ilmu kita tidak habis insya Allah untuk menasihati hati kita. Untuk menasihati nafsu kita. Ya, memang saya ingin kaya. Tapi dari kekayaan itu ya Allah, saya nak buat PTPM, umpama begitu. Ya, saya ingin dapat duit banyak. Rizki yang melimpah. Tapi dari rizki itu, saya hendak jaga anak-anak santri atau pelajar yang menghafal kitab suci dan lain-lain. Jadi tetap kita patahkan bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan, yang seakan-akan ikhlas itu harus gini, ikhlas itu jangan punya duit, ikhlas itu harus karena Allah, ikhlas itu gini-gini. Kita harus jawab, ya, jawab supaya syaitan tidak bermarajalela untuk mengelirukan kita, ya. Bagaimanapun juga Allah Maha tahu keadaan hambanya, dan kita berusaha untuk ikhlas beramal kerananya. Dan bab ini telah berakhir, ya, tentang ikhlas, niat ikhlas dalam beramal. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada pasal yang kedua atau bab yang berikutnya tentang taubat. Kita akhiri bersama pagi ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidka wa qudati baina yadayka wa alimna minkal mahzun wa sunna bisirrismikal masud. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian. Mohon maaf dan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.